Saya Zidan dari UIN, ya, jurusan Sosiologi. Ya. Nah, ini dalam rangka tugas mata kuliah. Ya. Terima kasih sudah bersedia, Pak. Apa Pak namanya? Siapa? Saya Rohadi. 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 Ini pertanyaan sama dengan saya atau Sama Pak, sama. Jadi ulang-ulang Pak. Begitu, cuman mungkin persepsinya beda. Ya, betul Pak. Kalau misalnya ditulis hidung gitu gimana? Berapa? Kalau misalnya ditulis hidung, misalnya Pak Anwar satu, nggak bisa Mas ya? Nggak bisa. Oh, ya. Orang nggak bisa obrolan ini jadi. Mas, kasih pertanyaan yang paling sulit. Bukan ujian niki Pak. Ujian ya Pak. Oke. Ini kami rekam enggak apa-apa ya? Oh, enggak. Siap, siap. Oke. Sepuluh sik kuwi apa sih? Iya. Mungkin sebelumnya izin tanya Pak untuk pendidikan terakhir apa? Saya SDTA. STM. Tapi aku SLT lagi SMA. SMA gitu. Ya SMA ya. Bingung. Kalau SD nih SDSR Sekolah Rakyat. Oh, gitu ya. SD SMP SMA. Kalau dulu misalnya SLTP, SDTA, SR Sekolah Rakyat. SR Sekolah Rakyat. Oke. Oke. Mungkin mau tanya Pak, bapaknya jadi abdi dalam masjid itu dari kapan? Adik ya aja, lali ya. Adik ya kan ya. Apa nih? Adik dalam mil. Nah, barengan udah. Barenganmu isi Ayo. bareng 14. Oh 2014. Oh, 2014. Berapa tahun itu ya? Lama itu. 12 tahun. Ya, 12 tahun kurang lebih lama itu. Cukup lama itu. Kalau tugas utama Bapak sebagai abdi dalam di masjid itu apa Pak? Nah, sebenarnya gini, dalam masjid ini kan di bawah kepemuluan ya, sebenarnya di bawah ke pemerintahan pengulon. Sebenarnya kalau misalnya khusus masjid sini ya, yang ada kaitannya dengan pengulon, misalnya pengulon itu kepunyaan keraton misalnya punya hajat, itu yang mana hajatnya itu kan misalnya meliputi keagamaan dan tradisi, khususnya tradisi Islam ya, misalnya seperti sekaten, lain-lain itu. Nah, tugas saya utama di situ itu. Jadi kalau begitu keraton ada hajatan yang memerintahkan kantor pengulon, nanti pengulon kan memanggil para abdi kemasjidan di sini. Walaupun nanti didukung oleh kemasjidan yang lain, karena secara keagamaan dan tradisi itu kan, karena kemasjidan di keraton itu banyak ya, abdi kemasjidan itu nggak cuma di sini aja kan, nggak di sini aja, jadi Kota Gede ya, di Masjid Patok Negoro itu biasanya kalau ada acara hajatan itu datang semua. Dan yang Patok Negoro sama yang Kota Gede itu abdi dalamnya masih abdi dalam kemasjidan sama? Iya sama, setiap masjid kepunyaan keraton pasti ada abdi dalam kemasjidan. Nah, cuma tugas hariannya di masing-masing masjidnya, misalnya di sini saya tugas hariannya di sini ya, misalnya bersih-bersih, itunya perawatan masjid, itu tugas hariannya. Kemudian tugas untuk yang tadi saya sampaikan ada hajatan di keraton, yaitu kita harus keluar di situ. Masing-masing kemasjidan punya tugas sesuai dengan di mana dia tinggal di masjid ini. Siap. Oh ya, kami lupa cerita ya, kita tuh jadi tema penelitian kita itu tentang ini Bapak, praktik keagamaan di kalangan para abdi dalam. Ya, karena kenapa kami mengangkat itu, karena sependek pengetahuan kami itu keraton itu kan punya tradisi Jawa yang sangat kental ya. Betul. Nah, mungkinkah ada dalam praktik keagamaan itu terdapat unsur-unsur kejawaan atau bagaimana? Nah, makanya apa saja sih praktik keagamaan yang biasa dilakukan panjenengan di masjid gitu Pak? Sama saja. Ya kalau aktivitas hariannya cuma itu aja, bersih. Tapi kalau keagamaan sesuai dengan
dari perintah keraton aja. Syariat. Keraton memerintahkan Pengulon, nanti Pengulon memerintahkan yang masjid dari sini. Jadi apa ya, misalnya pengajian itu kan juga ada yang yang diadakan oleh keraton ya. Nggih. Bisa seperti semaan juga bisa, atau pengajian rutinan yang misalnya setiap Sabtu Pahing itu ada juga. Nggih. Oh. Kalau untuk di bulan Ramadan sendiri untuk praktek keagamaan itu adakah yang berbeda dari yang lain, Pak? Nah, dari keraton itu selama Ramadan ini nggak ada pindah khusus. Jadi biasa-biasa aja. Cuma nanti waktu sholat Idul Fitrinya itu baru ada gas. Kan ada gunungan itu gerbang itu loh. Nggih. Nah setelah sholat Idul Fitri kan ada, nah itu baru itu kita juga sampai kalau selama satu bulan Ramadan ini nggak ada tugas apa-apa. Jadi praktik agamanya tetap sesuai syariat Islam gitu. Iya, jadi sesuai di masjid masing-masing. Belum ada pindah khusus. Sejak dari dulu gitu. Grebek. Kalau praktik tersebut itu memiliki aturan atau tradisi tertentu. Kalau yang dari keraton jelas ada aturannya. Memang itu kombinasi antara budaya Islam, maksudnya syariat Islam dengan budaya Jawa. Yang mana budaya Jawa itu yang membawa, maksudnya dari tradisi dinamisme kemudian dirubah menjadi tradisi Islam yang mana tidak mengubah istilahnya secara strukturalnya sama, cuma yang diubah itu misalnya seperti doa-doanya, terus kemudian iringan-iringan misalnya dengan gending itu, iringannya itu juga mengandung filosofi yang tinggi, yang mana dikaitkan kalau bahasa Jawa itu ada istilah sanepo. Sanepo itu kiasan. Apa sebenarnya kiasan ya? Bahasa kiasan. Banyak di Jawa itu dikatakan itu banyak bahasa sanepan atau kiasan. Misalnya contoh sederhana saja. Dari logo-logo atau lambang-lambang di masjid itu kan itu serba kiasan. Juga termasuk ini misalnya pohon-pohonan itu misalnya seperti sawah kecil itu kan juga mengandung filosofi yang tinggi. Nah itu dari yang membawa itu kan sejauh pengetahuan saya ya dari Sunan Kalijaga ya, begitu Islam masuk nggak merubah tradisinya, tapi ya sudah tetap itu, cuman yang dirubah misalnya seperti doa-doanya, Penyesuaian kembali. ya. Biar supaya nggak ada konfrontasi. Sebab kalau misalnya langsung dikasih syariat Islam mutlak ya otomatis kan Mental. jadi caranya harus tetap itu jadi kan misalnya seperti kalau di Hindu itu ada istilah untuk memperingati 7 hari 40 hari sampai 100 hari dan seterusnya, itu kan awalnya dari tradisi itu kan dari di masing-masing, kemudian yang dirubah cuma anunya aja, Narasi. doa-doanya aja. Doa-doa. Siap. Lalu masuk kepada peran. Selain kami pengen mengangkat praktik keagamaan di kalangan para abdi dalam, juga kami itu pengen mengetahui Bapak mengenai peran abdi dalam di Masjid Traungan. Itu seperti apa? Nah, apa saja peran panjenengan dalam kegiatan keagamaan di masjid? Perannya itu fisik dan non fisik. Fisik itu artinya perawatan fisiknya ini. Non fisiknya itu istilahnya melestarikan budayanya. Kan di keraton ada budaya itu, yang mana budaya Islam itu ada budaya Islam, karena kerajaan awalnya dari Mataram Islam, kemudian jadi pecah dua itu kan Keraton Jogja dan Keraton Solo itu, tapi tetap anunya tetap Islam. Jadi sebagai abdi dalam harus bisa
menjaga dua-duanya itu. Fisik dalam arti ini Ya. bangunan dan juga apa ya ini lingkungannya, Lingkungan ya. bangunan lingkungan itu fisiknya ya, Iya. non fisiknya budayanya. Artinya bisa dari semenjak Sultan Agung diturunkan Sultan apa yang Sultan sekarang itu Sultan Berabi 1 sampai 10 itu kan punya tradisi ya kan ya, seperti tadi sudah di awal sudah sampaikan, misalnya seperti ada pengajian Sabtu Paingat, kemudian grebek, ya. saten itu. Saten, ya. Nah itu ada tradisi itu yang Iya. non fisik kan tetap diuliti atau budaya atau dilestarikan. Ini agak melenceng sedikit ya, aku malah kepo itu dibangun tahun kapan tuh Mas? 1773. Kayunya nggak pernah diganti. Oh enggak, kalau kayaknya enggak. Beda. Tapi dicat ulang Pak. Oh iya, kalau cat ulang ya. Kalau renovasi jelas, tapi cuman bentuk sama nya enggak berubah. Kan 17 sudah kan? 1773, 253 ya. Berarti ini juga ada Andainya pun filosofinya. Iya, ada. Ini asli Pak. Asli ya. Wih. Tapi ini kalau ini 2 tahun sesudahnya kan awalnya di dalam dulu. Yang 1773 itu di dalam. Oke. Setelah 2 tahun kemudian baru yang serambi. Oh. Kalau melihat monumennya di depan tuh ada itu. Prasasti. 1773 prasasisnya ya. Oh. 29 Mei 1773. Ada timbok. Memang si kuli Jawa bagus. Oke. Kalau kedudukan abdi dalam struktur takmir masjid itu berapa Pak? Nah, ini sebagian ada yang ikut takmir, sebagian enggak. Oh. Nah, itu. Maksudnya para abdi itu ada yang sebagian di bawah naungan takmir ada yang. Ya kan gini Mas. Kalau masjidnya itu pindah keraton, Iya. tapi ketakmiran kan istilahnya kepengurusan itu di bawah namun Muhammadiyah. Iya. Nah, ini kan. Jadi misalnya Kulturan mereka. iya, Satu Pak. Pak, saat ini sangat. Oh, iya. Ini saja. Agak, iya. Nah, jadi karena seperti itu makanya yang sebagai abdi dalam itu tidak harus jadi merkut di sini atau takmir di sini. Jadi ada yang iya, ada ya. Kalau yang iya misalnya ini berempat ini berlima itu semua ya merbuat takmir ya juga ada keraton. Tapi lainnya ada yang enggak jadi merbuat juga. Double job. Ya. Tugasnya double. Peran tugas ya udah tadi, bagaimana keterlibatan. Nah, ini udah nggak sih tadi? Ya, apa keberadaan dalam dipertahankan ada, bagaimana koordinasi. Nah, ini bagaimana koordinasi antara takmir dan abdi dalam kegiatan keagamaan Pak. Karena mengingat tadi kan ada yang beda-beda, ada yang Bagus ya. Itu yang kadang-kadang menjadi polemik ya. Artinya polemik gini. Yang penting itu antara keraton dengan Amir sini tidak mungkin bukan atau berbarengan misalnya membuat acara. Misalnya gini contoh, keraton membuat ada hajatan di sini ya, karena masjid ini punya keraton. Yang mana hajatan itu mungkin kalau di takmiran kok nggak sesuai ya, ya udah bagi takmir menyilakan, boleh silakan. Jadi misalnya seperti tahlilan, terus ada misalnya sholat malam itu apa namanya? Dia mulai Bukan yang itu, lupa saya namanya. Sholat istighosah ya, semacam istighosah. Istighosah ada istighosah, kemudian sholat taubat itu. Nah itu kadang-kadang mengadakan di sini, hampir setahun itu sekali ya. Nah itu kami menilaikan nggak apa-apa, artinya kan dari pihak keraton mau pihak ini saling menghormati, saling menyesuaikan. Yang jelas nggak mungkin berbarengan. ya. Dan saling apa ya, kalau keraton misalnya berarti melayangkan surat dulu ke takmir. Ini keraton ini otomatis kan beritahu. Oh jadi tanggal ini keraton mau mengadakan ini. Ya. Ini misalnya takmir mau mengadakan ini, malah jadi keraton dulu yang utamakan. Ya, betul. Jadi bagaimanapun juga keraton yang diutamakan. Ya.
karena ini masjid keraton. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya dari masjid ini mengadakan jeda-jeda juga harus pengetahuan keraton, harus itu. Dan misalnya pengajian akbar atau pengajian rutinan itu ya, itu keraton tahu. Jadi saling menghormati dan tahu, dan sejauh ini enggak ada. Jadi seperti yang tadi teman-teman, koordinasinya dengan hukumnya sangat baik. Aman ya. Siap. Terakhir Bapak, Ya. kalau perbedaan peran abdi dalam kemasjidan dengan petugas masjid lainnya bagaimana? Maksudnya masjid lain itu yang non kepunyaan keraton, yang umum gitu. Gini ya mas, maksudnya ya, masing-masing mungkin ada intervensi apa enggak itu kan? Atau gimana mas? Bukan, maksudnya perbedaan Di kebudayaan sama praktek. ya, peran sehari-hari atau peran apa ya tugasnya ya. Mhm. Itu apakah ada perbedaannya itu? Kalau karena sejauh ini nggak ada, artinya nggak ada apa konfrontasi. Artinya walaupun intinya saling menghormati terus, jadi aman. Aman. Nah, walaupun secara itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan ada perbedaan apa istilahnya Menghormati ya. beda fikih lah gimana itu saling menghormati, jadi nggak masalah walaupun di masjid yang bukan di sini itu nggak masalah. Ya, aman-aman saja sih, nggak ada yang bermasalah ya. Udah semua ya. Udah semua ini Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah bantu kami. Ini masih nutup lah ya jam 11 ya. Ya, monggo. Mungkin nanti dengan yang lain mungkin bisa beda lagi kan Ya. sesuai dengan